Sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini jika f(x, y) kurang dari sama dengan atau lebih kecil dari sama dengan g(x, y). Nah, si f-nya itu lebih kecil dari si g. Maka hasil integralnya pun akan lebih kecil daripada integral yang g. Gitu. Jadi berbanding lurus. Kalau fungsinya lebih kecil, maka hasil integralnya juga akan lebih kecil. Itu sifat-sifat dari integral lipat 2. Sampai sini, ada yang tanyakan dulu? Cukup dipahami ya? Kalau ada integral penjumlahan dari dua fungsi, kita bisa pecahkan. Masing-masing diintegralkan dulu boleh. Nah, kalau perseginya ada 2, persegi panjangnya ada 2, maka kita bisa mencari volume dari persegi panjang yang pertama dan volume dari persegi panjang yang kedua, R1, R2. Yang keempatnya, kalau fungsi f-nya lebih kecil dari fungsi g, maka integralnya pun sama. Integralnya akan lebih kecil f daripada g. Gitu. Sekarang kita lihat untuk untuk sifat yang ketiga. Kalau ada yang punya buku parsel, itu bisa dilihat di dalam bukunya, ada yang dinamakan fungsi tangga. Ada yang pernah mendengar fungsi tangga? Fungsi tangga. Nah, kalau biasanya fungsi itu berupa kurva, nah ini berupa tangga. Begitu ya, berupa tangga. Gimana ini? Ada fungsi tangga f, x, y. Itu didefinisikan f(x,y) ini hasilnya 1 kalau x-nya 0 sampai 3 dan y-nya 0 sampai 1. Coba diingat-ingat. Fungsi x, y ini akan hasilnya 1 kalau x-nya 0 sampai 3, y-nya 0 sampai 1. Hasilnya akan 2. Fungsinya adalah 2 gitu ya. Fungsinya adalah 2. Kalau x-nya 0 sampai 3 tetap, tapi y-nya 1 sampai 2. Gitu. Dan yang ketiga, fungsi f(x, y) itu sama dengan 3. Kalau x-nya 0 sampai 3 tetap, dan y-nya 2 sampai 3. Artinya ini berbeda perlakuan untuk y-nya yang berbeda. Gitu ya. Nah, yang akan kita cari adalah integral lipat 2 dari si R, F, X, Y, dA. Artinya kita akan mencari volume yang dibatasi oleh R, bawahnya R, dan atasnya itu fungsi tangga yang tadi. Nah ini, lihat di gambar. Yang bawahnya persegi panjang ini, yang atasnya fungsinya tangga. Artinya kalau kita partisi, kalau kita pecah-pecahkan, akan ada 3 buah balok. Betul nggak? Balok yang pertama, X-nya dibatasi 0 sampai 3, Y-nya dibatasi oleh berapa? 0 sampai 1. 0 sampai 1. Dan Z-nya adalah? 1. Z adalah F(x,y). 1. Gitu ya. Oke. Yang kedua, sekarang balok yang kedua. X-nya dari 0 sampai 3, dan Y-nya dari 1 sampai 2, dan Z-nya? Oke, balok yang kedua. 0 sampai 3, lihat ada tangga yang kedua. Titian tangga yang kedua. Kalau kita bikinkan garis, maka itu kan akan membentuk sebuah balok kan? Nah, X-nya itu 0 sampai 3, 0 sampai 3. Y-nya itu 1 sampai 2. Dan Z-nya itu adalah 2. Yang ketiga, yang paling tinggi. X-nya 0 sampai 3, Y-nya 2 sampai 3, dan Z-nya? 3. 3. Gitu ya. Kalau tanpa kita mengintegralkan, perhatikan.
Kalau tanpa mengintegralkan, maka balok yang pertama volumenya berapa? X-nya berarti berapa? Panjang X-nya berapa? 0 sampai 3. Itu ya? 0 sampai 3. Berarti panjang X-nya adalah 3. 3. Ya. Sekarang Y-nya 0 sampai 1. Berarti panjang Y-nya berapa? 1. 1. Oke, berarti luas alasnya untuk R yang pertama. Nih, titian tangga yang pertama. Ke belakang, jadi balok. Kebayang tuh? Menjadi sebuah balok. Maka volumenya adalah X-nya 3, Y-nya 2, dan Z-nya berapa? 1. Berarti volume R1 berapa? 3. 3, Bu. 3, betul. 3 kali 1 dikalikan 1. Jadi 3. Kertasnya. Oke. Saya ada kesulitan buat coret-coret sekarang. Yang kedua sekarang. R yang kedua. Oh, sebentar. Saya ambil dulu deh. Kita coba aja. Barangkali bisa. Sebentar. Belum masuk ya.
bisa ya. Kita coba. Oke. Suaranya bagus masuknya? Bagus, Bu. Bagus, Bu. Bagus. Oke, kalau misalkan kita tanpa menggunakan integral nih, tanpa menggunakan integral. Kita perhatikan nih, saya kasih tanda warna merah. Tuh. Oh, nanti kita akan punya balok dengan kurang bagus. Gitu kan? Nanti kita akan punya balok begini. Gitu kan? Ini R1. Ini R1. Nanti kita akan punya yang ini berarti R1, yang ini R2, yang ini R3 gitu. Nah, akan ada 3 balok. Akan ada 3 balok. R1 karena di sini adalah sejajar dengan sumbu Y, perhatikan di sini dengan sumbu Y, berarti jarak dari panjangnya adalah berapa? Y-nya. 1. Berarti Y-nya berapa? 1. Ke atas 1. Ini adalah 1. Di sini adalah 3. Ya. Dan Z-nya itu adalah 1. Z-nya 1. Maka volumenya R1 itu adalah 3 kali 1 kali 1. 3. Gitu kan? Sekarang yang kedua, balok yang kedua. Balok yang kedua, perhatikan di sini, X-nya dari 0 sampai 3. Artinya X-nya berapa? Oh. X-nya? 3. 3. Y-nya berapa? 2. Dari 1 Dua. sampai 2. 1. 1, betul. Dari 1 sampai 2 itu 1. Berarti A-nya itu adalah 3 kali 1. Berapa? 3. Kemudian R2-nya adalah 3 dikali Z-nya berapa Z-nya? Ini 2. 3 dikali 2 berarti 6. 6. 6, betul. Sekarang R yang ketiga. X-nya berapa X-nya? 3, Bu. 3, Bu. Kali Y-nya berapa Y-nya? 1. 1. 2. Kali 1, Oh. 1. 2 sampai 3 itu 1. Ya, 2 sampai 3 itu 1. 3 kali 1, 3. Ini adalah A. Berarti R yang ketiga adalah 3 dikali, lihat fungsinya itu adalah Z. Z-nya berapa? 3. 3 kali 3 berapa? 9. Nah, berdasarkan gambar yang ada, volume dari keseluruhan itu adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Itu adalah R keseluruhan. Begitu kan? Berarti berapa nilai R-nya? R-nya adalah 3 tambah R2-nya berapa? 6. 6. 6 tambah R3-nya? Tambah 9. 9. Jadi berapa? 18. 18. Jadi 18. Nah, berarti volume dari fungsi tersebut adalah 18. Artinya nilai integral lipat 2 dari fungsi tersebut juga haruslah 18. Nah, gimana jika kita menggunakan aturan integral? Nah, aturan sifat-sifat yang tadi. Kita perhatikan. Aturan sifat-sifatnya yang tadi. Oke. Sekarang kita lihat dulu. Kita punya fungsi f(x, y). Fungsi f(x, y). Kita integralkan lipat 2. Nah, karena tadi kan ini mencari integral lipat 2 dari fungsi tersebut kan. Nah, karena ini merupakan fungsi tangga, dari mana kita tahu fungsi tangga? Nilai Z-nya berubah dengan batas-batas tertentu. Nah, tadi kan ini nih, dengan batas-batas tertentu. Nah, nilai fungsinya ada yang 1,
ada yang 2, ada yang 3. Itu sudah merupakan fungsi tangga, gitu ya. Nah, maka berdasarkan sifat-sifat integral, tadi sifat yang ketiga, kalau kita akan menentukan integral lipat 2 dari R, F, X, Y, dA, itu adalah integral lipat 2 dari R1, integral lipat 2 dari R2, dan integral lipat 2 dari R3. Gitu. Sekarang, boleh sambil ditulis. Sekarang, integral lipat 2 dari R1. Fungsinya gimana? Fxy untuk R yang ke-1. Fungsinya tadi gimana? Tadi teh gini kan, Fx, Y itu adalah hasilnya 1 untuk syarat yang R1, X-nya dari 0 sampai 3, Y-nya dari 0 sampai 1, Fx, Y-nya 2 untuk R2, dan Fx, Y-nya 3 untuk R3. Gitu kan? Nah, berarti fungsinya untuk R1, fungsinya berapa? 1, Bu. 1. Maka kita bisa menulis menjadi bagaimana? Integral lipat 2 R1 untuk 1 dA. Gitu ya. Cok, berarti yang kedua, integral lipat 2 untuk R2 berapa? 2. 2 ya. 2 dA ditambah integral lipat 3 berapa? Sok, serat. Kita langsung masukkan fungsinya, batasnya. Integral yang pertama, integral yang kedua, ini fungsinya 1, dA-nya mau apa dulu? Mau X dulu, mau Y dulu? X dulu aja, Bu. Boleh. dx dy. Kalau dx dy berarti integral yang paling luar batasnya apa? Nah, integral yang paling luar di sini batasnya apa dengan apa? 01. 0 sampai 1. Integral yang dalam batasnya? 0 sampai 3. Betul, 0 sampai 3. Ditambah integral lipat 2 untuk fungsinya 2, dx dy. Batas luarnya berapa? 1 sampai 2. 1 sampai 2. Batas yang dalam? 0 sampai 3. Betul, 0 sampai 3. Integral yang ketiga. Sok. Maka integral yang ketiga adalah integral lipat 2 dari 3 dx dy. Batas yang luar berapa? 2 sampai 3. 2 sampai 3. Batas yang dalam 0 sampai 3. Oke, silakan dihitung. Integral 0 sampai 3 untuk ini. Ini yang dalam dulu, silakan dihitung. So. Integral 0 sampai 3, 1 dx. Berarti 1 diintegralkan jadi apa? 1 diintegralkan terhadap x. Jadi X, Bu. X. X, betul. Jadi X. Nih, kalau saya hapus. Dihapus, ya? Iya, dihapus.
X. Kalau yang 2 jadi 2X. Kalau yang 3 menjadi 3X. Nah, kemudian sekarang batasnya 0 sampai 3 silahkan dihitung. Berarti 3X. X-nya kita ganti dengan 3. Berarti integral 0 sampai 1, 3 DY gitu ya. Nah, sok. Bentar. Oke. Sudah ya? Artinya integral 0 sampai 1 dari 3 DY itu menjadi 3 apa? 3Y, Bu. 3Y. Ya. Nah, hasilnya sudah dijumlahkan? Hasilnya 18? Iya, Bu, 18. Hasilnya 18. Ada yang masih belum selesai? Atau ada yang ingin ditanyakan? Nanti ini menjadi 3Y dari 0 sampai 1 ditambah ini menjadi 2X. 2 kali 3, 6. 6Y dari 0 sampai 3. Dari 1 sampai 2, Bu. Oh iya. 1 sampai 2. 1 sampai 2 salah. Salah ya, ini harusnya 1 sampai 2 gitu ya. Harusnya 1 sampai 2. Yang 0 sampai 3 itu yang tadi, yang X. Nah, gitu harusnya gitu ya. Dari 1 sampai 2 ditambah berapa ini? Yang belakang, R yang ketiga berapa? 9Y. Ya, karena di sini adalah 3, berarti di sini 3X, berarti di sini 3X kali 3, 9 ya. 9Y gitu. 9Y dari 2 sampai 3 gitu. Nah, sok silahkan kalian operasikan. Nanti hasilnya haruslah 18. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup ya? Oke. Nah, ini jika kita tadi menggunakan geometri jika kita kaitkan dengan geometri yang tadi. Nah, kita kan tahu kalau integral lipat 2 itu adalah Z dikalikan dengan A, kan? Z dikalikan dengan A kemarin, kan? Nah, sekarang A-nya itu adalah 3. 3 kali 1. Kemudian ini fungsinya 2. Yang ininya 3 juga. Ini 3 juga. Dari mana kita tahu 3-nya? Karena ini lihat. Ini 3, ini 1. Ini 3, ini juga 1. Ini 3, ini 1. 3 kali 1, 3. Artinya R1-nya 3, R2-nya 3, dan R3-nya juga 3. Fungsinya adalah 1, 2, dan 3. 3 kali 1, 3 kali 2, dan 3 kali 3. Jadi 18. Gitu. Itu untuk sifat-sifat dari integral lipat 2. Sekarang kita akan masuk ke
integral lipat 2 untuk daerah sembarang. Artinya, batas atas, batas bawahnya itu tidak selamanya berupa bilangan. Kalau kemarin kan walaupun fungsi X sama dengan 2, ya sudah pasti batasnya adalah 0 sampai 2 gitu kan. Nah, kalau sekarang batas-batasnya adalah daerah sembarang. Maksudnya gimana? Ada kurva, ada kurva. Untuk daerah sembarang ini ada dua tipenya. Ada dua tipenya. Tipe yang pertama, perhatikan. Di tipe yang pertama itu kita misalkan D-nya atau bawahnya itu alasnya itu adalah X-nya dibatasi oleh oleh A sampai B. Y-nya dibatasi oleh PX sampai QX. Perhatikan PX dan QX itu merupakan sebuah fungsi. Itu ya. Itu merupakan sebuah fungsi. Tapi kita harus tahu dulu si PX dan si QX-nya tentu harus continue di A sampai B tadi, di selang AB. Nah, tipe yang kedua. Tipe yang kedua, si X, Y-nya itu adalah X-nya dibatasi oleh kurva dan Y-nya adalah dibatasi oleh bilangan C dan D, artinya konstan. Lihat. RY dan SY-nya itu harus continue di selang CD. Perhatikan perbedaannya. Tipe 1 dan tipe 2. Di mana perbedaannya? Di mana perbedaannya tipe 1 dan tipe 2? So, perhatikan batas X-nya. Gimana, Nabila? Kumaha, Nabila? So, perhatikan batas X-nya. Batas X-nya berupa bilangan kan, A sampai B. Kalau yang tipe yang kedua, batas X-nya jadi berupa fungsi. Dan batas Y-nya, kalau yang tipe 1 itu fungsi, kalau yang tipe 2 itu batasnya adalah bilangan. Artinya di sini yang harus kita perhatikan mana yang konstan. Yang konstan seperti pada integral lipat 2 yang sebelumnya kita pelajari. Untuk tipe 1, yang konstan ada di sini. Yang konstannya ada di X. Untuk tipe 2, yang konstannya ada di Y. Untuk apa ini? Ini untuk menjadi patokan kita. Oke. Supaya lebih memahami, kita lihat gambar. Untuk tipe yang 1. Tadi, X-nya itu antara A sampai B. Dan Y-nya itu fungsi. Ini perhatikan. X-nya batasnya X. Perhatikan X. Di sini ada A dan B. Berarti batas bawahnya A, batas atasnya B untuk di sumbu X, begitu ya. Tetapi untuk di sumbu Y, perhatikan untuk di sumbu Y. Batas bawahnya PX, batas atasnya QX. Jadi areanya itu yang ini. Gitu. Ini untuk tipe 1. Sehingga kita tahu bahwa D-nya itu atau daerahnya itu, luas daerahnya itu ada di antara A sampai B, X-nya, Y-nya ada di antara PX dan QX. Gitu. Sekarang, maka integral lipat 2-nya gimana? Integral lipat 2-nya berarti integral lipat 2 dari D, karena ini kita tuliskan sebagai D. Kalau kalian nuliskan sebagai R, berarti nanti integral lipat 2 dari R. Kalau nulisnya A, berarti integral lipat 2 dari A, gitu ya. Fx, Y, dA. Nah, dengan demikian, kita akan buatkan dulu. Perhatikan yang mana yang konstan dan yang mana yang tidak konstan. Yang mana yang konstan? X atau Y? Yang X. Yang X. Maka X-nya kita simpan di luar. X-nya kita simpan di luar. Sehingga batas untuk X ada di luar. A, B, gitu.
Nah, Kenapa? yang di dalam yang mana? Kumaha? Kenapa yang Kenapa konstan di- harus disimpan di luar gitu, Bu? Kenapa yang konstan simpen di luar? Kira-kira kenapa supaya kenapa dia disimpannya kita simpen di luar? Boleh nggak kalau disimpan di dalam? Boleh. Boleh, tapi nah kira-kira kenapa dia harus disimpan di luar? Sok, bayangkan ayeuna lamun integralnya px, di sininya qx, di sininya ab, di sini ada fungsi. Ini yang ininya disimpan di luar. Nanti akan ada x dan y yang tidak bisa kita definisikan, yang tidak bisa kita integralkan. Jadi akan kesulitan. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita akan mengubah menjadi dx dan dy? Nanti akan kita pelajari berikutnya ya. Boleh. Terus gimana dong, Bu? Boleh nggak kita mengubah menjadi dx dan dy? Kan kemarin sifatnya bahwa kalau mengintegralkan dy dx akan sama dengan dx dy, akan sama hasilnya. Tetapi ada syarat, di mana batasnya yang harus kita perhatikan. Nah, nanti kita akan pelajari berikutnya di slide berikutnya ya. Nah, sekarang kita ingatkan dulu bahwa kalau untuk yang konstan kita simpan di luar. Untuk apa? Untuk mempermudah perhitungan. Gitu ya. Yang di dalamnya berarti apa? Yang Y. Yang Y itu batasnya apa? Px sampai Qx. Nah ini. Px sampai Qx. Oke. Ini untuk tipe yang ke-1. Contoh yang lainnya, kurva yang lainnya seperti ini. Lihat, gambar yang pertama. Berarti X-nya, batasnya apa? A, B. A sampai B. Y-nya batasnya? G1X G1X X sampai sampai G2X. G2X. Gitu ya. Jadi areanya yang oranye ini. Gitu. Nah, apakah dia akan berbentuk seperti itu semua? Tidak, bisa saja di salah satu sisinya berupa titik. Nanti itu ada titik pertemuan antara kurva yang atas dengan kurva yang bawah. Atau justru kedua-duanya nanti titik potong. Di sini berupa titik potong. Itu bisa. Ya, jadi beberapa bentuknya seperti ini. Oke. Kita perhatikan dulu tipe yang kedua. Kalau tadi tipe yang pertama yang lurusnya itu kan ada di X. Sekarang, nah kita lihat dulu. Nah, yang lurusnya itu kan X nih. Ini lurus nih garis, nih A. Lurus kan? Nih B lurus kan? Nah, kurvanya ada di sumbu Y kan? Gitu. Nah, sekarang kalau yang ini justru yang konstannya, yang lurusnya itu ada di Y. Lihat, ini C dan ini D. Nah, kurvanya itu dibatasi oleh RY sampai SY. Atau dibatasi oleh SY, RY. Gitu. Berarti areanya yang ini. Sehingga kita bisa menuliskannya menjadi RYX itu ada di antara RY dan SY. Dan Y ada di antara C dan D. Gitu. Oke ya, ini tipe yang kedua. Sehingga integral lipat 2 pada D ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nah, karena yang konstan, yang mana ini yang konstan? Yang CD. Ya, yang Y dengan batas CD, sehingga Y kita simpan di luar. Batasnya CD. Maka yang di dalamnya adalah DX. Dengan batas RY dan, oh ini salah, RY dan SY harusnya ya. RY dan SY gitu. Itu kedua tipe. Gimana gambarnya? Kalau yang lain kita bisa lihat. Yang konstannya CD, ini batasnya, ataukah bisa nggak di sini berupa titik potong? Bisa. Atau keduanya berupa titik potong? Bisa. Gitu. Ya, bisa. Oke, sekarang kita perhatikan aturan integrasi. Yang tadi ditanyakan, boleh nggak kalau ditukar? Bisa.
Untuk aturan integrasi, yang pertama, urutan pengintegralan dalam integral lipat 2 tergantung dari bentuk D-nya, tergantung dari daerah integrasinya. Artinya kita harus tahu dulu daerah integrasinya. Yang mana daerah integrasi? Yang ini, yang oren-oren ini nih, yang diarsir ini daerah integrasinya. Atau secara sederhananya, kita harus lihat dulu batas X dan batas Y-nya. Kalau bisa kita gambarkan dulu. Kita gambarkan dulu. Kayak kemarin yang nanya, Bu, ini batasnya gimana? Sok gambarkan heula. Kikil. Iya, berarti batasnya berapa? Nah, gitu kan. Kalau kita gambarkan, berarti kita jadi bisa menentukan batasnya dari berapa sampai berapa. Yang kedua, dalam perhitungan, kadangkala kita perlu mengubah urutan pengintegralan. Kayak tadi. Mau yang X dulu atau mau yang Y dulu. Nah, tadi kan kita punya yang konstannya yang Y. Dan yang itunya kurvanya yang X. Tapi ternyata setelah dilihat ini sepertinya lebih mudah dikerjakan X dulu. Berarti boleh kita tukar DX, DY menjadi DY, DX boleh. Hati-hati batasnya yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, langkah pertama kita harus dapat menggambarkan daerah integrasi. Selanjutnya, kita dapat mengubah urutan integrasi dengan mengacu pada sketsa yang sama. Jadi yang harus kita perhatikan adalah daerah integrasi. Daerah integrasi. Nah, ini ya, daerah integrasi. Atau kan nama eta. Sekarang jam 8.42. Sampai jam berapa teh gini? 10-nya? Sampai jam berapa sih? Iya, Bu. Salah deh. Iya, jam 10. Jam 10 ya? Oke. Jam 10. Sampai jam 10. Berarti ini saya punya contoh. Integral lipat 2 dari 2YE pangkat X dA. R-nya itu dibatasi oleh X sama dengan Y kuadrat, Y sama dengan 1, kemudian sumbu Y. Sekarang, silahkan kalian gambarkan dulu batas-batasnya gimana. Gambarkan sumbu X dan sumbu Y-nya dulu. So. Gambarkan sumbu X sama sumbu Y. Kemudian ada kurva X sama dengan Y kuadrat. Kumaha ai gambar Y sama X sama dengan Y kuadrat? Sudah. X sama dengan Y kuadrat itu berupa apa? Kurva. Kurva. Kurvanya, ini sebenarnya kurva yang paling mudah ya. X sama dengan Y kuadrat. Di SMA, Y belajar ngagambar nu kieu wae. X sama dengan Y kuadrat. Atau Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita lihat. Nah, X sama dengan Y kuadrat adalah kurva yang sebagaimana ini kita lihat. X sama dengan Y kuadrat. Kemudian Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Y-nya 1. Nah, ini sumbu X. Sebentar, ada yang kurang berarti ya. X-nya 1. X-nya 1, X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Dan ternyata dia bertemu di sebuah titik. Nah, kemudian batasnya sumbu Y. Batasnya sumbu Y. Sumbu Y yang mana? Yang bawah apa yang atas?
Atas. Atas. Berarti di mana ini daerahnya? Daerah di bawah kurva atau di atas kurva? Ini kan ada dua nih. Ini yang ke-1, ini yang kedua. Daerahnya berarti no mana? Atas kurva. Berarti yang satu atau yang 2? 1. Yang 2, Bu. Oh, 2. Oh, salah. Yang Oh, 2, mana? 2, Bu. Kenapa Yang yang dua, 2? Bisa kita lihat kenapa yang 2? Yang batas X-nya kan sampai 1, Bu. Enggak, ini batas X-nya sampai 1, ini adalah titik potongnya ada di sini. Oh, berarti di situ X-nya sampai 1, gitu. Kemudian sumbu Y, nah patokannya ada di kalimat, ada kata sumbu Y. Ini batasnya ini. Oh, berarti ini areanya. Gitu, ya. KD, menentukan areanya tuh ini. Oke, sekarang. Jika kita menggunakan, kita mau pakai tipe yang mana? Kalau kita pakai tipe 1. Kalau kita pakai, lihat. Yang konstannya mau kita pakai yang mana? Yang Y atau yang X? Boleh pilih dua-duanya? Apa? Gimana? Kumaha? Jika kita memilih Y sebagai yang konstan. Y sebagai yang konstan. Kita perhatikan. Kalau kita ambil Y sebagai yang konstan, ini kan. Nah, berarti untuk Y, batas bawahnya berapa? 0, Bu. 0. Batas atasnya? 1. Oke. DY itu batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Sekarang untuk X. X, batas bawahnya berapa? 0. 0. Batas atasnya di sini kan? Batas bawahnya di sini kan? 0. Batas atasnya sebaraha? Batas atasnya adalah kurva. So, batas bawahnya adalah garis ini, sumbu Y. Betul nggak? Batas bawah dari X itu adalah kan ini garis nih. Ini garis. Kebayang tuh? Mohon. Kebayang. Nah, karena yang konstan itu kan tadi sudah di Y, berarti untuk sumbu X, batas bawahnya adalah Y sama dengan 0. Berarti batas bawahnya dari 0. Y sama dengan 0. Maaf. Untuk sumbu X ya, untuk sumbu X itu X sama dengan 0. Ini sejajar dengan sumbu Y itu adalah X sama dengan 0. Betul ya? X sama dengan 0. Sekarang, batas atasnya, dia nggak sampai di X sama dengan 1. Enggak. Ini kan X sama dengan 1, ini tidak. Tidak di sini. Tetapi di mana? Di X sama dengan Y kuadrat. Kartos tuh. Kita ulang. Oke. Untuk gambar ini, tadi kan kita sudah tahu kalau daerah R-nya itu dibatasi dengan X sama dengan Y kuadrat, Y sama dengan 1, dan sumbu Y, gitu kan. Nah, kalau dilihat dari sini, kita kalau mau ngambil yang konstannya adalah Y, nah, konstannya adalah Y, berarti kan Y itu kan yang ini kan, batas bawah dan batas atasnya ini. Batas bawahnya Y sama dengan 0, batas atasnya Y sama dengan 1. Gitu kan? Ini kan batas bawah berupa garis kan? Y sama dengan 0, Y sama dengan 1. Artinya Y-nya ada di antara 0 dan 1. Gitu. Sekarang yang kedua. Untuk X sekarang. Untuk X. X, kita perhatikan X itu kan yang ini kan? X itu kan yang ini. Sedangkan areanya tuh yang sebelah sini yang akan kita cari. Berarti X, batas bawahnya adalah ini.
Betul ya? Ini tuh apa? Ini adalah X sama dengan 0. Batas atasnya apakah X sama dengan 1? Tidak. Kenapa tidak? Kalau X sama dengan 1, yang ini juga harus memenuhi dong. Yang kosong itu harus memenuhi. Nah, berarti batas atasnya yang mana? Yang X sama dengan Y kuadrat, yaitu kurva. Nah, yaitu kurva. Berarti X itu batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah Y kuadrat. Karena yang ini X sama dengan 0, yang ini X sama dengan Y kuadrat. Berarti X-nya ada di antara 0 sampai Y kuadrat. Gitu ya. Sehingga integralnya menjadi integral 0 sampai 1, 0 sampai Y kuadrat, 2Y E pangkat X dx dy. Sampai di sini? Paham? Ada yang tanyakan dulu nggak? Oke, sok silakan dikerjakan. Berarti kalau demikian, kita integralkan dulu yang dalam. Integral 0 sampai Y kuadrat 2Y E pangkat X dx. 2Y E pangkat X diintegralkan terhadap X, jadi gimana? 2Y-nya sebagai K tetap. E pangkat X diintegralkan jadi E geningan. Kalau E diintegralkan gimana? Ada yang ingat nggak? E kalau diintegralkan? Nggak ada yang ingat? E diintegralkan itu tetap. Jadi 2Y E pangkat X dengan batas 0 sampai Y kuadrat. So, nah, nanti akan ketemu E pangkat 0. Kalau E pangkat 0 berapa? 1. 1, betul. Kalau E pangkat 0, ingat ya, semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Sok. Oke, berapa hasilnya? Dua Y E pangkat Y pangkat 2 dikurangi 2Y. Gitu kan? Atau saya bisa tulis menjadi 2Y E pangkat Y pangkat 2 dikurangi 1. Oke. Sekarang kita integralkan terhadap Y. Kita integralkan terhadap Y. Jadi gimana? Dua Y E pangkat Y pangkat 2 dikurangi 2Y. Kalau mau dipisahkan ditulisnya menjadi keluar manten.
2Y pangkat Y pangkat 2 dikurangi 2Y. Nah, yang ini jadi gimana? Yang ini jadi gimana? 2Y pangkat Y pangkat 2 itu sama dengan apa coba? Kita mencari integral dari 2Y Y pangkat 2. Itu adalah pangkat Y pangkat 2. Betul nggak? Coba pikirkan. Ketika saya punya pangkat, kita punya pangkat Y pangkat 2. Turunan dari pangkat Y pangkat 2 itu adalah turunan dari pangkat Y pangkat 2. Berarti Y pangkat 2. Y pangkat 2, ininya diturunkan menjadi 2Y. 2Y. Nah, ternyata 2Y pangkat Y pangkat 2 itu, ini yang kita cari kan? Berarti dia adalah Y pangkat 2. Gitu. Kartos dikurangi Y pangkat 2 dari mana? 2Y diintegralkan menjadi ini DY kan? Ini 0 sampai 1. Gitu kan? Gitu. Oh, silahkan. Coba dihitung. Pangkat Y pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2. Y-nya 1. 1 pangkat 2. 1. Pangkat 1. Pangkat 1 berapa? Dikurangi Y pangkat 2. Y-nya 1 dipangkatkan 2, 1. Nanti yang nolnya. Y pangkat 0 itu 1. Pangkat 1, Jadi berapa hasilnya? Negatif 1, Bu. Sok, satu-satu. Ini kan artinya pangkat 1 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Dikurangi pangkat 1 kuadrat dikurangi, pangkat 0 kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Nah, berarti yang ini pangkat 1 dikurangi 1, yang ini pangkat 0 itu berapa? 1. 1. So, jadi berapa? Pangkat 1 itu Jadi kurang 2. kurang 2. Gitu ya. Sudah jam 9. Belum latihan soal ya. Sampai sini dulu. Ada yang tanyakan nggak? Patokan kita adalah menentukan batas. Dari mana? Dari gambar. Siapa yang bikin gambarnya? Kita bikin gambar. Sudah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Sekarang, jika urutannya dibalik. Maksudnya, kalau tadi kan DX, DY kan? DX, DY, sekarang kita akan menjadi DY, DX. Kalau tadi DX, DY, sekarang menjadi DY, DX. Batas yang kita punya, tadi X-nya itu adalah 0 sampai Y kuadrat, dan Y-nya itu adalah 0 sampai 1, konstannya di Y, gitu kan. Nah, sekarang
Kalau kita balik nih, mau yang konstannya yang X. Mau yang konstannya yang X. Nggak boleh yang konstannya yang X. Berarti kalau yang konstannya yang X, batas bawahnya adalah X sama dengan 0, gitu ya. Batas atasnya X sama dengan 1. Kumaha, iya kan tidak ada ini. Nanti berarti kita pakai yang di batas Y, gitu. Berarti kita pakai yang di batas Y. Kalau mau X-nya yang konstan, berarti X-nya dari 0 sampai 1. Yang ini X sama dengan 0, dan yang ini X sama dengan 1. Berarti batasnya 0 sampai 1. Gimana ini ada bolong? Ya, nanti kita gunakan batas untuk yang sumbu satunya lagi. Ini kan kita pakai yang sumbu X kan? Sekarang kita pakai sumbu yang satunya lagi. Ya udah, berarti tadi oke bisa W pakai X. Iya, tapi kan Y-nya kita pakai yang konstan. Kalau yang tadi kan Y-nya yang konstan, yang ini. Y-nya yang konstan. Sekarang yang ini X-nya yang kita ambil konstan. X-nya konstan. Berarti 0 sampai 1. Sekarang Y-nya. Y-nya. Batas bawahnya, apakah batas bawahnya yang ini? Apakah batas bawahnya Y sama dengan 0? Enggak, ini nggak bisa. Ini kan nggak kepake. Apakah batas atasnya Y sama dengan 1? Ya, semuanya memenuhi. Kan di sini mah memenuhi semuanya. Kalau Y sama dengan 0, enggak. Yang ini kan tidak memenuhi. Gitu. Sekarang batas bawahnya apa tuh? Batas bawahnya adalah kurva tersebut. Tapi ini kurvanya masih berupa X sama dengan Y kuadrat. Sedangkan kita akan mencari batasnya kan Y. Berupa Y kan? Batasnya berupa Y. Ini sudah punya batas atasnya 1. Y sama dengan 1. Batas bawahnya berapa? Ganti dulu X sama dengan Y kuadrat menjadi bentuk Y sama dengan. Gitu. Kita ubah dulu menjadi bentuk Y sama dengan. Oke. Jika kita ubah dulu posisinya, Y kuadrat sama dengan X, maka Y sama dengan? Akar X. Sampai di sini dulu. Paham nggak? Sehingga kita punya batas atasnya adalah akar X, batas bawahnya adalah 1. Sok, sampai sini dulu. Artinya, yang harus kita perhatikan adalah mana yang akan kita gunakan konstannya. Nu bade dikonstankeun nu mana? Kalau tadi yang kita konstankan adalah yang Y. Yang kita konstankan yang Y. Maka yang X-nya ini kan tidak memenuhi di sini. Kalau X sama dengan 1, berarti nggak bisa X sama dengan 1. Berarti batas atasnya apa? Kurva. Kalau yang ini, yang akan kita konstankan adalah yang X. Artinya yang Y, batas atasnya Y sama dengan 1, yang bawahnya nggak bisa Y sama dengan 0. Berarti batas bawahnya mana? Kurva. Kurvanya apa? X sama dengan Y kuadrat. Oh, bentuknya belum berupa Y sama dengan. Harus kita ubah dulu menjadi Y sama dengan. Gitu. Dengan demikian, integral yang akan kita punya menjadi bagaimana? Integral lipat 2, X-nya batasnya 0 sampai 1, Y-nya batasnya? Y-nya apa batasnya? Akar X sampai 1. Akar X sampai 1. Akar X sampai 1. 2YE pangkat X DY DX. Gitu. Sok, sampai sini. Batas nih, batas. Ada yang tanyakan dulu nggak?
Ini 18 orang, 1 Agusnya. Ayat. Oke, kalau sudah sampai sini berarti kita bisa mengoperasikannya. Yang dalam dulu kita operasikan integral dari X, akar X sampai 1, 2Y, E pangkat X, DY. Berapa kalau kita integralkan? 2Y, E pangkat X. Berarti menjadi gimana? Y 2Y, kuadrat, ya. Jadi berapa? Y kuadrat E pangkat X. Ya, Y kuadrat E pangkat X. So, dengan batasnya akar X sampai 1. Silakan substitusi akar X-nya. Y-nya kita ganti dengan akar X. Y kan, ini kan karena diintegralkan terhadap Y, berarti yang harus kita substitusi adalah yang Y. Hati-hati keliru mensubstitusi juga. Berapa hasilnya? Akar X dikuadratkan berarti X. akar X dikuadratkan berarti X. Kemudian 1 dikuadratkan berarti 1. Jadi berapa? Integral 0 sampai 1 E pangkat X dikurangi integral 0 sampai 1 E pangkat X dikurangi X E pangkat X. Gitu kan? dx. Ya. So, sekarang kita integralkan terhadap X. E pangkat X diintegralkan terhadap X menjadi apa? E pangkat X jadi apa? Tetap, Bu. Jadi E pangkat X. Tetap E pangkat X. Betul. Sekarang untuk yang kedua. X E pangkat X diintegralkan terhadap X.
Gimana? X, pangkat X, dx. Itu merupakan bentuk perkalian. Ada yang bisa berapa X pangkat X dikali E? Ada yang bisa itu X dikali E pangkat X dx-nya? Kumaha geuning untuk integral teh perkalian teh? Ada yang masih ingat nggak? Kalkulus 2. Integral U dv. Ingat nggak? So, kalau misalkan saya punya integral U dv itu adalah UV dikurangi integral V du. Emang tuh? Kalau turunan mah kemarin U kali V adalah U aksen V ditambah UV aksen gitu kan? Nah, kalau integral itu adalah UV dikurangi integral V du. Sekarang kita punya U-nya apa? X. Ya, U-nya X. Kemudian U-nya itu X. dv-nya itu adalah dv-nya adalah E pangkat X, gitu kan? dv-nya adalah E pangkat X. Sekarang, karena kita akan mencari U kali V dikurangi integral V du, berarti kita du-nya apa? Du-nya? Turunan dari X. Ya. Turunan dari U. Ini sebentar. dv-nya adalah E pangkat X dx, gitu kan? dv-nya adalah E pangkat X dx. Nah, sekarang kalau du-nya berarti turunan dari X, berarti dx, gitu kan? du adalah dx. Oke. Kalau dv-nya itu E pangkat X dx, berarti V-nya oh, kumaha. Berarti V-nya Integral E pangkat X dx, Bu. V. Berarti V-nya adalah integral dari E pangkat X dx, kan? Integral dari E pangkat X dx itu adalah E pangkat X. E pangkat X juga. Gitu. Ya. Emut. Oke, sehingga integral dari X E
pangkat X itu adalah U kali V. U kali V. Ini ada X-nya belum. U-nya berapa U-nya? X. X. V-nya? E pangkat X. Dikurangi. Integral V DU. Integral DU E naon? pangkat DX. DX berarti integral V DX berarti E pangkat X diintegralkan terhadap X. Jadi apa? E pangkat X gitu ya? Ya? Ngambil contohnya anu EE-an jadi liar cenah. Oke, nanti kita akan coba yang tidak EE-an. Kita akan coba yang biasa. Kita akan coba yang biasa. So, sehingga nah ini berarti kita punya, mana tadi hasilnya? Sudah ditulis belum? X, E pangkat X. Sebentar, ada yang keliru nih. Integral ini harusnya menjadi X pangkat E. Sebentar, saya di mana kelirunya ya saya? Integral U dv. Ini harusnya seperti ini nih. Saya kelirunya tadi di mana ya? Oke, nanti akan kita lihat lagi di mana kekeliruannya. Sekarang, untuk integral X, E pangkat X dx itu adalah X, E pangkat X ditambah E pangkat X, gitu. Oh, ini kita ubah posisinya menjadi negatif ya. Oh, oke. Ini menjadi E pangkat X-nya menjadi positif, yang ininya menjadi negatif. Oke, berarti E pangkat X dikurangi X, E pangkat X, gitu ya. Nah, sehingga kita akan mencari dengan batasnya 0 sampai 1. E
pangkatkan 1, X, pangkat 1, 1 kali pangkat 1, ditambah pangkat 1, dikurangi. Pangkat 0, 1, X, pangkat 0, 0, ditambah pangkat 0, 1. Berarti dikurangi 2, karena yang ini dengan ini habis. Ini negatif 1, ini dikurangi 1 juga kan? Negatif 1, kurangi 1, negatif 2. Negatif 2. Sama dengan yang tadi. Mana? Nah, yang ini. Sama dengan dikurangi 2. Ini dikurangi 2, ini juga sama menjadi dikurangi 2. Tuh. Oke. Supaya nggak kelihatan nih. Nah. Oke, kita coba yang lain. Yang lain ini saya punya soal. Oh, ini lagi. Mau lagi? Oh, ini saya kasih contoh untuk pembuatan ininya aja ya. Udah tanggung ditulis nih. Untuk penentuan batas ya, untuk penentuan batas. Nah, sebelumnya kan begini nih soalnya nih. 0 integral dari 0 sampai 4 dan x dari x per 2 sampai 2 y kuadrat dy dx gitu kan. Artinya sumbu x-nya nih batasnya di mana sumbu x-nya? Dari 0 sampai 4. 0 sampai 4. Sumbu y-nya batasnya di mana? X per 2 sampai 2. X per 2 sampai 2. Gitu ya. Kalau dilihat dari sini, yang konstan yang mana? Yang X. Yang X. Oke, sekarang kita gambarkan dulu. Silahkan kalian gambarkan. Yang konstannya di X, berarti kurvanya gimana nih? So, X per 2. Y, artinya kalau yang ini kan, berarti batasnya Y sama dengan X per 2. So, berarti ada di mana? Garis? Garis atau kurva atau apa? Akan menjadi sebuah garis ya. Y-nya, batasnya itu adalah X per 2 sampai 2. X per 2 itu berupa garis. Yang mana? Yang ini, X per 2 sampai 2. Ini. Kenapa nggak X sama dengan 0? Nggak bisa, karena ini nggak kepake kan? Yang ini nggak kepake, berarti batasnya harus kurva. Kurvanya X sama dengan 2Y. X sama dengan 2Y. Gitu. X sama dengan 2Y. Sekarang yang konstannya adalah yang X, yaitu Y sama dengan, X sama dengan 0, dan X sama dengan 4. Gitu. Kartos, kenapa ini menjadi X sama dengan 2Y? Kan tadi Y sama dengan X per 2. So, Kartos, Oke. Karena dilihat dari sini, yang konstan adalah, kita tulis dulu ya, yang konstan adalah X. Yang konstan adalah X. Artinya, X sama dengan yang konstan, X sama dengan, di mana X sama dengan? Di sini, di sumbu X. X sama dengan 0, ini X sama dengan 4. Gitu. X sama dengan 0, ini X sama dengan 4. Bagaimana dengan sumbu Y-nya? Sumbu Y-nya itu adalah X per 2 dengan 2. Nah, ketika digambarkan, ini menjadi X sama dengan 2Y. Apakah sama dengan Y sama dengan X per 2? Sama.
Ini Y sama dengan X per 2. Sama. Kenapa kita menjadi X sama dengan 2Y? Ini jika kita akan mengubah daerah pengintegralan. Nah, bentuknya akan menjadi, yang konstannya berarti akan menjadi Y. Karena tadi yang konstannya X, kalau di sini berarti yang konstan akan menjadi Y. Kalau yang konstan menjadi Y, kita sudah tahu batasnya Y sama dengan 0 dan Y sama dengan berapa? Jika 2. kita ganti nih, yang konstannya menjadi yang Y. Yang konstannya menjadi yang Y. Nih yang ini ya, yang ini. Berarti batas bawahnya akan menjadi Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Batas atasnya menjadi Y sama dengan 2. 2. Ya. Y sama dengan 2. Oke. Karena konstannya yang Y, berarti untuk batas X, gimana untuk batas X? X sama dengan, lihat bawahnya memenuhi semua enggak? Kalau X sama dengan 0, ini kan batasnya ada di garis X sama dengan 0 dan X sama dengan 4, gitu kan? X-nya itu ada di batas X sama dengan 0, X sama dengan 4. Sekarang, kalau X sama dengan 0, memenuhi enggak semua X sama dengan 0? Memenuhi, berarti batas bawahnya X sama dengan 0, batas atasnya X sama dengan 4 memenuhi enggak? Tidak, ini tidak memenuhi, berarti enggak boleh pakai X sama dengan 4. Berarti pakainya yang mana? Pakai X sama dengan 2Y. Dari mana X sama dengan 2Y? Dari persamaan awal yang kita punya, yaitu Y sama dengan X per 2. Kita buatkan menjadi bentuk X sama dengan. Kita buatkan menjadi bentuk X sama dengan. X sama dengan 2Y. Gitu. Oke, sampai sini. Kartos tuh. Berarti batas yang kita punya adalah X batasnya 0 sampai 2Y dan Y batasnya 0 sampai 2. Artinya integral yang kita punya menjadi gimana? Kalau yang konstannya, ini yang konstannya yang mana? Yang ini, yang konstannya yang mana? Yang Y. Yang Y. Berarti Y-nya di dalam apa di luar? Luar. Di luar. So, Di berarti luar. integralnya jadi gimana sekarang? Kan kalau tadi mah dy dx kan, ini kan? Nah, sekarang kalau dx dy-nya yang di luar, berarti integralnya jadi gimana? Y pangkat 2. Batas yang pertama, berapa berarti batasnya? 0 sampai 2. 0 sampai 2. Batas yang kedua, yang di dalam, berarti? 0 sampai 0 2Y. sampai 2Y. 0 sampai 2Y. Oke, sampai sini, Kartos? Kartosnya? Oke, so kita bisa mengintegralkan pangkat Y pangkat 2 diintegralkan terhadap X. Jadi gimana? Mudah. Pangkat Y pangkat 2 diintegralkan terhadap X. Jadi gimana? X, Y pangkat 2. X, Y pangkat 2. Ya. So, substitusi oleh 0 sampai 2Y. Jadi berapa hasilnya? Substitusikan terhadap 0 sampai 2Y. Berarti X-nya kita ganti oleh 2Y aja. Berarti jadi integral 0 sampai 2, 2Y
Ini hasil integralnya menjadi X kali E pangkat Y pangkat 2. Sekarang yang X-nya substitusi oleh 2Y, berarti menjadi integral 0 sampai, oh ini bukan 0 sampai 0 ya, harusnya 0 sampai 2. 0 sampai 2. 0 sampai 2. 2Y, E pangkat Y pangkat 2, DY. Nah, gitu. Tadi teh kumaha gening lamun 2Y, E pangkat Y pangkat 2 diintegralkan jadi naon? Jadi 2 EY pangkat Y 2Y E pangkat Y pangkat 2 diintegralkan terhadap Y menjadi E Y pangkat 2 dengan batas 0 sampai 2. Sok, hitung, babari imah. Y-nya substitusi oleh 2 dan 0, berarti sama 2 aja. 2 pangkat 2, 4. Terus 0, E pangkat 0, 1. Berarti hasilnya E pangkat 4 dikurang 1. gitu ya. E pangkat 4 dikurangi 1. Nah, kenapa sih kita harus menukarkan jadi dx dan dy? Kita coba aja. Kita coba. Integral 0 sampai 4, lihat soal yang awalnya. Integral 0 sampai 4, kemudian di integral x per 2 sampai 2, E, Y pangkat 2, dy, dx. Kita coba. Integral 0 sampai 4, integral x per 2 sampai 2, E, Y pangkat 2, ini E-nya di sini, dy, dx. Kita integralkan yang dalam. E, Y kuadrat diintegralkan terhadap Y. Jadi gimana? Kemudian diintegralkan terhadap X. Ini akan lebih sulit. Nah, sehingga untuk mempermudah pengerjaannya, kita ubahlah ke dalam bentuk dx, dy. Gitu. Jadi boleh menukar ke dx, dy? Boleh. Ketingali di dina oge. Batasnya X per 2, yang ini mah kan batasnya 2Y, lebih mudah 2Y daripada X per 2, liur ngemutanana. Gitu ya. Nggak mau, saya mah mau dy per dx aja, bisa? Bisa. Boleh, boleh. Silahkan. Hasilnya harus sama, yaitu E pangkat 4 dikurangi 1. Kalau nggak sama, berarti ada yang keliru. Gitu. Oke, sampai sini. Ada yang tanyakan dulu? Cukup? Oke, sambil menulis, saya mau kasih soal. Saya punya pangkatnya besar-besar nih. Cari yang pangkatnya kecil ya. Parabola, hitunglah integral. Sebentar, saya kasih. Masih ada setengah jam lagi. Nah, nggak ada EE-an nih, nggak ada EE-an, nggak ada pangkat-pangkatan. Kita coba ya. Ada hese ini lah. Sok. Cari batasnya dulu. Gambarkeun heula, tiasa teu ngagambarna.
Nomor 1 sudah bisa menggambarkannya belum? Sebenarnya gini, kalau kalian menemukan soal-soal yang, aduh ini konstannya di mana, kok nggak kelihatan sih, nggak kayak tadi ada yang kelihatan. Nah, kita bisa lihat untuk menentukan yang konstannya, barangkali kedua kurva tersebut berpotongan di satu titik. Jika tadi Thea geningan berpotongan di satu titik, jadi misalkan kayak gitu berpotongan di satu titik. Nah, ini titik yang ini, kemudian titik yang ini, gitu kan? Nah, berarti konstannya ada di sini konstannya, gitu. Nah, berarti untuk menemukannya kita harus mencari dulu titik potongnya. Kita punya kurva 2, ada mencari titik potong. Berarti gimana caranya mencari titik potong dari dua buah kurva T gening? Ingat nggak? Mencari titik potong dari dua buah kurva. Itu ada di materi persamaan kuadrat. Titik potong. Kalau persamaan satu variabel itu pakai eliminasi substitusi sehingga nanti didapat X-nya berapa. Nah, kalau di dalam bentuk seperti ini, kita buatkan titik potongnya itu adalah Y yang pertama itu sama dengan Y yang kedua. Gitu. Y yang pertama sama dengan Y yang kedua. Berarti 2X kuadrat sama dengan 1 ditambah X kuadrat. Nanti dapat X-nya berapa? Coba, dapat X-nya berapa? Itu akan menjadi, oh konstana berarti bakal ada di X. Gitu. So, coba cari dulu. 2X kuadrat sama dengan 1 ditambah X kuadrat. Untuk lebih enaknya ini sebenarnya digambar, nanti ketahuan titik potongnya ada di mana. Gimana cara menentukan gambarnya kalau nggak bisa? Substitusi satu-satu. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Oh, tuh pas, cari yang pas. X-nya 2, X-nya 3, gitu. Lama? Ya, Maya. Nah. Bisa? Berapa X-nya? Dapat berapa nilai X-nya? Saya bantu di sini ya. 2X kuadrat sama dengan 1 ditambah X kuadrat. Berarti 2X kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 1. 2X kuadrat dikurangi X kuadrat menjadi X kuadrat sama dengan 1. X sama dengan plus minus 1. Plus minus ya? Plus minus 1. Artinya kita punya X sama dengan 1, X sama dengan negatif 1. Nah inilah batasnya. 1 dengan negatif 1.
Batas untuk apa? Karena ini X sama dengan, berarti batas untuk X. Gitu. Maka X-nya konstan. Dan Y-nya gimana Y-nya? Y-nya dibatasi oleh dua buah kurva. Kurvanya 2X kuadrat dan kurvanya 1 ditambah X kuadrat. Kalau 2X kuadrat dengan 1 ditambah X kuadrat, ini lebih tinggi yang mana bentuk kurvanya? Lihat aja posisinya. Y sama dengan 1 ditambah X kuadrat. Pasti lebih tinggi yang 1 ditambah. Karena naik 1 ke atas, kan? Naik 1 ke atas. Gitu. Berarti batas bawahnya 2X kuadrat, batas atasnya 1 ditambah X kuadrat. Gitu. Ini kedah rada berkreasinya, iya nak. Pemikiran kitanya harus lebih agak-agak jauh untuk menentukan di mana batasnya, batas bawah dan batas atasnya mana gitu. Nah, oleh karena itu nanti gambarnya kalian akan kurang lebih kalian gambarnya akan seperti ini. Itu akan ada titik potong di sini, ini juga akan ada titik potong di sini. Ini negatif 1, di sini 1, ini sumbu X, ini sumbu Y. Gitu. Berarti integralnya sekarang gimana berarti? Oh, integralnya jadi gimana integralnya? Dx dy atau dy dx? Mana yang konstannya? X. X. Berarti dx dy atau dy dx? DX, DY, Bu. dy dx. Yang konstannya ada di Luar. Berarti dy dx. Batasnya, batas luarnya berarti berapa? -1 sampai 1. Negatif 1 sampai 1. Batas dalamnya berarti yang mana? 2x kuadrat sampai 1 ditambah X kuadrat. Gitu. Ya. So, nanti ini tinggal dikerjakan. Oke. Karena waktunya sebentar lagi, nggak nyampe 10 menit lagi. Sekarang yang nomor 2. Ini nanti dikerjakannya, ini karena tinggal perhitungan. Silakan dikerjakan sendiri. Yang nomor 2. Carilah volume benda pejal yang terletak di bawah paraboloid Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dan di atas daerah D. Nah, ini daerah D. Bidang XY yang dibatasi oleh Y sama dengan 2X dan Y sama dengan X kuadrat. Berarti batas Y-nya adalah 2X dan X kuadrat. Mana yang lebih atas? 2Y atau 2X atau X kuadrat? Gambarkan heula sama kalian. Y sama dengan 2X. Y sama dengan X itu kan gini kan? Y sama dengan X itu kan begini. Berarti Y sama dengan 2X ada di sini. Maaf, ke tengah. Kudu imajinasi tinggi. Berarti nanti akan gini. Kurang lebih begini ya. Kumaha sih caranya supaya kita pengen tahu bahwa bahwa dia itu gambarnya ada di atas atau di bawah. Kita gambarkan. Kumaha cara nggambarkan anak? Substitusi. Kita bikin dulu. Untuk persamaan yang pertama, Y sama dengan 2X. Untuk X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, itu teh geningan. Untuk persamaan yang kedua, Y sama dengan X kuadrat.
substitusi X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, kayak gitu. Bisa bikin kayak gitu ya. Nah, nanti Y sama dengan X kuadratnya kurang lebih ada di sini. Nah, ini Y sama dengan 2X, yang ini sama dengan Y sama dengan X kuadrat. Areanya yang mana? Yang ini. Berarti batas bawahnya apa? Batas bawahnya. Untuk Y. Untuk Y. Batas bawahnya Y sama dengan X kuadrat. Batas atasnya Y sama dengan 2X. 2X. Betul. Ini untuk Y. Sekarang untuk X. Batas atasnya berapa? Duh, kita belum tahu nih. Berapa di sini? Berapa di sini? Belum tahu. Dan kalau Y-nya kita sudah tahu bahwa Y-nya masih berupa kurva, berarti kita akan membuat X-nya konstan. Dari mana kita tahu batasnya? Kita buatkan dulu titik potongnya, Tea. So, kita buatkan. X kuadrat sama dengan 2X. Berarti X kuadrat dikurangi 2X sama dengan 0. Gitu kan? X kuadrat dikurangi 2X sama dengan 0. X sama dengan X dikurangi 2 sama dengan 0. Gitu ya? Nah, kalau dengan demikian, X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. 2. Berarti batasnya berapa? 0 sampai 2. 0 sampai 2. Ya, X-nya batasnya 0, X-nya 2. Berarti Y-nya itu X kuadrat sampai 2X, X-nya 0 sampai 2. Maka integral yang kita punya, mana yang konstan? Yang X. X. X berarti dx dy, dy dx. DY DX. Ya, dy dx. Nah, batasnya yang X, batasnya berapa? 0 sampai 2. Sampai 2. 0 sampai Y? 2. X kuadrat. Di bawah berapa di sampai bawah? 2. X kuadrat. X kuadrat. Ya, ya betul. Bawahnya di atasnya 2x. 2X. Nah, ini tinggal kita cari hasilnya. Clear kan Clear. Sok sambil ditulis dulu. Nanti kalian bisa memahami sendiri. Nanti kan saya kasih tambahan lagi soal-soal yang lain. So, kalau yang sudah ditulis, sambil dicoba dihitung, yang nomor 1 itu hasilnya akan berapa? Nomor 2 akan berapa? Pertemuan berikutnya masih integral lipat 2, tapi untuk polar. Polar masih ingat nggak polar? Nu aya sudut-sudutan. Jadi ini harus paham dulu, karena nanti akan bertemu dengan sudut-sudutan, lumayan.
Ini jawabannya nanti harus 32/15. Yang ini harus 216/35. Ya. Nanti saya akan kasih tambahan lagi soal. Sambil ditik dulu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada yang ditanyakan, tapi masih bingung ya? Masih bingung menentukan batas-batasnya. Pokoknya patokannya adalah kita lihat kurvanya, batas kurva yang di daerah D-nya itu, daerah R-nya atau daerah D-nya, itu batas-batasnya kita tentukan dari gambar. Gambarkeun heula. Lamun teu tiasa ngagambarkeunna, kalian input satu-satu, substitusi satu-satu untuk X-nya berapa, untuk Y-nya berapa. No penting bisa ditentukan dia ada di atasnya atau ada di bawahnya gitu. Ada di atasnya atau di bawahnya. Kasar aja, secara kasar aja. Tadi ini begini ya. Nah, tadi ini begini. Berarti tatap muka nanti sudah masuk ke integral lipat 3. Selesai. Komarudin sama Nur Mahdi ini belum masuk. Nur Mahdi ada, Nur Mahdi? Oh, nggak ada ya. 19 tuh dengan sayanya 2, berarti cuma ada 17 orang. Komarudin ada ya? Komar belum mengumpulkan, Komar? Oh, belum, Bu. Yang tidak hadir, Agus sama Nur Mahdi ini nggak masuk nih. Setiap tes, tara aya wae. Kosong we terus nilainya. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan materinya ke pertemuan depan. Koordinat polar. Tidak akan tes dulu karena koordinat polar masih merujuk pada pada yang materi ini, masih lanjutannya. Jadi kita akan lanjutkan dulu materi, nanti setelah koordinat polar bukan koordinat polar, integral polar ya. Setelah integral polar, nanti baru kita akan tes lagi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dilanjutkan mengerjakannya. Kita bertemu kembali hari Kamis depan. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum.